Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bludru Channel. Oke Cak, seperti biasa, yang jauh silakan mendekat, yang mendekat silakan merapat, yang sudah merapat jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang aku upload. Oke, mengenai pembukaan ini kata Otowo, sekarang kita masuk ke intinya. Kalau kali ini saya mendapatkan video kabinet Zaken, kabinet baru nanti yang berisi menteri-menteri pilihan Bapak Prabowo ya. Berita ini tersebar banyak di sosial media, terutama aplikasi, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Facebook juga, apalagi di X Twitter, ada semua namanya, tapi itu masih 90% ya. Jadi 5%-nya akan berubah nanti setelah Bapak Prabowo selesai dilantik. Gitu. Namanya kabinet Zaken. Penasaran kan? Siapa aja namanya? Yuk langsung aja kita tonton videonya. Gaskan. Kabinet Zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu, atau disebut juga kabinet ekstraparlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen. Tuh, disebutkan ada 61 nama menteri, wakil menteri, dan lembaga non-kementerian yang disebut akan mengisi kabinet Prabowo Gibran untuk periode parlemen pemerintahan 2024 sampai 2029 nanti. Berikut ini 61 nama menteri, wakil menteri, dan lembaga non-kementerian untuk kabinet Prabowo Gibran. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Diperiksa akan dijabat oleh Erlangga Hartarto, yang saat ini juga mengemban jabatan yang sama, yaitu Menko Bidang Perekonomian. Yang kedua, untuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia akan dijabat oleh Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan dijabat oleh Bapak Tito Karnavian, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Menteri Koordinator Bidang Energi, Investasi Lingkungan Hidup dijabat oleh Bapak Hatta Rajasa, dengan pengalaman pernah menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian tahun 2009 sampai tahun 2014. Menteri Pertahanan akan dijabat oleh Syafri Samsudin, yang saat ini sedang menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen. Oke, next. Wakil Menteri Pertahanan Bapak Muhammad Hairindra saat ini menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Menteri Sekretaris Negara Bapak Ahmad Husaini yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Wakil Menteri Sekretaris Negara oleh Bapak Nezar Patria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Sekretaris Kabinet oleh Bapak Ruslan Ruslani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi. Menteri Dalam Negeri akan dijabat oleh Sufmi Dasko, yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Lanjut, Menteri Luar Negeri prediksi akan dijabat oleh Fadlizon, yang saat ini menjabat sebagai Ketua BKSAP DPR RI. Wakil Menteri Luar Negeri oleh Bapak Teguh Rifki Harsha, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Menteri Pariwisata dan Kreatif Ekonomi akan dijabat oleh Bapak Rocky Gerung, Masya Allah. Dan Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif akan dijabat oleh Bapak Helmi Yahya, yang saat ini menjabat sebagai Communication Coach. Next, Menteri Agama oleh Yakut Khalil Qomas, yang saat ini menjadi Menteri Agama di Kabinet Jokowi. Wakil Menteri Agama oleh Bapak Asep Saifuddin Jahar. Jabatan saat ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Next, Menteri Hukum dan HAM oleh Bapak Yusril Izzah Mahendra. Pengalaman advokat, akademisi, dan politikus. Masya Allah.
Wakil Menteri Hukum dan HAM diprediksi akan dipegang oleh Hotman Paris Hutapea yang berpengalaman dalam bidang advokasi, bisnis, dan pewara. Apa itu pewara? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi oleh Arif Satria. Jabatan saat ini adalah Rektor IPB di Bogor ya teman-teman. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi Aceh Hasan Sadli. Jabatan saat ini adalah anggota DPR RI. Next, Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Terawan Agus Putranto, pengalaman mantan Menteri Kesehatan. Oh, beliau pernah menjadi Menteri Kesehatan ya guys. Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi oleh Penny Octavianus. Jabatan saat ini adalah staf khusus bidang kesehatan Menteri Pertahanan. Oh, subhanallah. Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak oleh Rahayu Saraswati. Jabatan saat ini adalah anggota DPR RI. Gak asing ya mbak ini, kayak artis. Next, Wakil Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak adalah Grace Nathalie. Jabatan saat ini adalah staf khusus kepresidenan di kabinet Pak Jokowi ya. Lanjut, Menteri Riset dan Kepala BRIN Dudung Rahman. Jabatan saat ini adalah Purnawirawan TNI. Menteri Ketenagakerjaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Jabatan saat ini adalah anggota DPR RI. Menteri Ketenagakerjaan. Next, Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Bapak Agus Jabu, pengalaman pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Next, Menteri Perindustrian oleh Agung Gumiwang Kartasasmita. Jabatan saat ini menjadi Menteri Perindustrian Jokowi Amin dan menjabat pula sebagai Menteri Perindustrian. Wakil Menteri Perindustrian akan dijabat oleh Haris Rusli Moti yang juga merupakan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diprediksi akan dijabat oleh Rauf Purnama yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Itu teman-teman, tadi banyak anggota DPR RI yang diambil ya. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan dijabat oleh Oki Murasa yang saat ini menjabat sebagai Senior Vice President Research dan Teknologi Innovation di Pertamina. Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat akan dijabat oleh Ridwan Kamil yang pernah juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Menteri Perhubungan akan dijabat oleh Ignatius Jonan yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas prediksi akan dijabat kembali oleh Sri Mulyani Indrawati yang saat ini masih menjabat di Kabinet Jokowi sebagai Menteri Keuangan. Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas diprediksi dijabat oleh Kartika Wiroatmojo yang merupakan mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Menteri Investasi kembali akan dijabat oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Komunikasi Informatika dan Digital oleh Bapak Budi Aris Setiadi. Jabatan saat ini menjabat sebagai Menkominfo pada Kabinet Jokowi Amin. Wakil Menteri Komunikasi Informatika dan Digital oleh Bapak Ahmad Khailani yang mempunyai pengalaman sebagai Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran. Menteri Perdagangan oleh Bapak Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Jokowi Amin. Next, Menteri Pertanian yang dijabat oleh Bapak Andi Ramran Sulaiman yang saat ini pula menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Jokowi Amin. Menteri Lingkungan Hidup diprediksi akan dijabat oleh Budi Satrio Jiwandono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi diprediksi akan dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
diprediksi akan dijabat oleh Habibur Rahman yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Menteri Desa Daerah Tertinggal Budiman Sujatmiko yang berpengalaman sebagai aktivis dan politisi. Nggak asingnya macam Bapak ini. Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal oleh Dede Permadi yang jabatan saat ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Universitas Gadjah Mada. Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan akan kembali dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini pada Kabinet Jokowi Amin menjabat sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN. Oh, sama berarti. Wakil Menteri Tata Ruang BPN dan Kehutanan Raja Juli Antoni jabatan saat ini Menteri Agraria Tata Ruang. Sama. Wakil dan ketuanya sama. Menteri BUMN diprediksi akan dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono. Masya Allah. Nah, saat ini masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Jokowi Amin. Wakil Menteri BUMN akan dijabat oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menteri Kelautan dan Perikanan akan dijabat oleh TB Heru Rahayu yang saat ini menjabat dari PLT Dirjen Perikanan Tangkap Gundahan Kelautan dan Perikanan PLT ya Dirjen. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Bapak M. Harizah Damanik yang jabatan saat ini adalah Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia atau ISKINDO. Menteri Pemuda dan Olahraga kembali akan dijabat oleh Dito Aryo Tejo yang pada Kabinet Pemerintahan Jokowi Amin juga menduduki posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga akan diduduki oleh Arif Rosid Hasan yang saat ini masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia. Menteri Koperasi UMKM dan Pasar Nasional diprediksi akan diduduki oleh Marwarar Sirait yang berpengalaman sebagai pengusaha dan mantan anggota DPR RI. Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Nasional oleh Bapak Sudaryono, jabatan saat ini adalah Wakil Menteri Pertanian di Kabinet Jokowi Amin ya. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Roberto Lumbalekon, pengalaman adalah sebagai seorang politisi. Oke. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN akan diduduki oleh Inyoman Kantiasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Wakil Kepala, jadi naik hari di Prabowo akan naik jadi Kepala. Lanjut. Kepala Badan Pangan Nasional oleh Bapak Arief Prasetyo Adi, jabatan saat ini adalah sebagai Kepala Badan Pangan Nasional di Kabinet Jokowi Amin. Kepala Badan Gizi Nasional oleh Dadan Hindayana yang jabatan saat ini adalah Kepala Badan Gizi Nasional pada Kabinet Jokowi Amin. Banyak. Kepala Badan Penerimaan Negara adalah Bapak Bambang Brojonegoro yang berpengalaman mantan Menteri Keuangan dan mantan Menteri Riset Teknologi. Kepala Staf Kepresidenan oleh Nusron Wahid, jabatan saat ini adalah anggota DPR RI. Itulah 61 nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Kabinet Prabowo Gibran yang 95% valid dan 5%-nya masih akan bisa berubah nanti sebelum Pak Prabowo selesai dilantik. Jadi gimana menurut kalian susunan Kabinet Zakien tadi? Menarik bukan? Nice. Oleh karena itu, kalau kalian punya pendapat yang lain, boleh deh tulis di kolom komentar. Kalau punya susunan ke kabinet sendiri, boleh itu direferensikan. Oke, tulis saja di kolom komentar. Tapi ingat yang sopan ya. Tutup pamit. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.